Islam melarang berbuat syirik. Di antara indahnya Islam, Islam melarang berbuat syirik, dan syirik hukumnya haram dalam Islam. Dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Ketika kita melarang orang berbuat syirik, karena itu ajaran Islam. Ketika kita melarang orang pergi ke kubur-kubur wali untuk minta sesuatu, bukan kita menjelekkan para wali, tidak. Bukan kita menjelekkan para ulama, tidak. Kita larang mereka datang ke kubur wali untuk minta sesuatu, karena nggak boleh. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wali-wali itu nggak punya apa-apa, nggak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa. Bukan kita mengatakan bahwa salafin mencela para ulama, merusak para wali, tidak. Karena Islam melarang. Kita datang ke kubur-kubur untuk minta sesuatu nggak boleh. Kalau ziarah kubur boleh, ingat, ziarah kubur boleh. Ziarah kubur, tujuan ziarah kubur, yang pertama mengucapkan salam kepada mereka. Yang kedua, mendoakan mereka. Yang ketiga, yaitu agar kita mengambil pelajaran bahwa kita pasti akan mati. Bahwa kita akan kembali kepada Allah. Supaya kita ingat kepada akhirat dan supaya lembut hati kita dengan ziarah kubur itu. Itu tujuan ziarah kubur. Tapi kalau tujuan ziarah kubur untuk baca Al-Quran di sana, bukan ajaran Islam. Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Untuk minta berdoa kepada Allah di sisi kubur, bukan demikian ajaran Islam. Apalagi minta ke kuburnya para wali, atau kiai, atau ustadz, atau syekh, atau yang lainnya, nggak boleh sama sekali. Mereka nggak bisa memberikan manfaat dan mereka nggak bisa menolak bahaya. Ini syirik perbuatan ini, dan syirik hukumnya haram dalam Islam. Dan perbuatan syirik dosa besar yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik, Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian juga Islam melarang kefasikan, kedurhakaan. Islam melarang mengikuti hawa nafsu. Islam juga melarang berbuat bid'ah. Enggak boleh kita berbuat bid'ah, sesuatu yang baru agama. Karena Islam sudah sempurna. Islam ini indah, dengan kesempurnaannya indah ini agama Islam. Nggak boleh kita tambah lagi dengan ibadah-ibadah, atau zikir-zikir, atau sholat, atau perayaan yang nggak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah mencontohkan agama Islam ini semuanya yang membawa manusia ke surga. Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Nggak boleh kita tambah dengan yang baru, nggak boleh. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi juga bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Dan kita disuruh menjauhkan semua yang baru dalam agama yang enggak ada contohnya. Nabi bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Yang pertama kali mengatakan, setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Siapa yang pertama kali mengatakan demikian? Rasulullah SAW. Bukan kita. Nabi yang pertama kali mengatakan semua bid'ah itu sesat, yang pertama kali mengatakan adalah Rasulullah SAW. Setiap bid'ah itu membawa ke neraka, yang pertama kali siapa yang mengatakan? Rasulullah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Yang pertama kali mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mau dalam Islam ini ada bid'ah, enggak mau. Tidak mau. Rasulullah meninggalkan agama Islam ini bersih, putih. Enggak ada bercak syirik, enggak ada bercak bid'ah, enggak ada bercak yang lainnya, enggak ada, bersih. Taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Rasulullah, aku tinggalkan Islam ini dengan putih bersih Islam ini, putih bersih. Enggak ada bercak-bercak syirik, enggak ada bercak-bercak bid'ah, enggak ada. Barang siapa yang berpaling dari yang putih bersih ini, pasti dia akan binasa dia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam muqaddimah sahihnya, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu.
Kemudian juga Islam melarang makan riba. Riba ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Islam juga melarang sikap takabur, dengki, ujub, hasad, mengganggu tetangga. Islam juga melarang kita memperolok orang-orang muslim yang lainnya, mengutuk, mencaci maki dan yang lainnya. Kemudian saya ingatkan di sini, ini juga kepada para wanita ya. Islam melarang membuat tato, mengerik bulu wajah, mencukur bulu alis. Ini hukumnya haram dalam Islam. Menyambung rambut, membuat sanggul, memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Antum lihat ya. Rasulullah bersabda, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijatil husn al mughayyirati khalqallah. Allah melaknat wanita yang bertato, wanita yang meminta ditato, wanita yang mengerik bulu wajahnya, wanita yang mencukur bulu alis. Ini banyak nih, wanita yang mencukur bulu alis. Hukumnya haram dalam Islam. Wanita yang mengikir giginya supaya cantik, mereka telah merubah ciptaan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga Islam melarang wanita terbuka auratnya, tabarruj. Tidak memakai busana muslimah yang menutup aurat. Nabi SAW bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usunna kasniwatil buqtil ma'ilah la yadkhuluna jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Kata Nabi SAW, ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku melihat keduanya. Satu kaum yang memegang cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ia berjalan berlenggak-lenggok dan kepalanya condongkan seperti punuk onta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal sungguhnya aroma surga dapat tercium sejauh perjalanan segini dan segini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ingat, para wanita ini harus memakai busana muslimah yang menutup aurat. Syaratnya saya sebutkan di sini, menutup seluruh tubuh, yang boleh terbuka hanya muka dan kedua tapak tangan. Kainnya tebal, tidak tipis dan tidak boleh transparan. Harus longgar, tidak ketat. Tidak memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai parfum. Ketika keluar rumah nggak boleh. Kalau dia untuk suaminya boleh pakai parfum, untuk suaminya boleh. Tapi keluar rumah tidak boleh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki, nggak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Kepada perempuan yang pakai jilbab, pakai kaos, pakai celana panjang, pakai blue jean lagi. Ya. Nggak boleh, hukumnya haram. Ini menyerupai laki-laki, dilaknat oleh Rasulullah. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian juga tidak menyerupai pakaian wanita kafir.